Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali anugerah, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan anugerah dan nikmat tersebut kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita. Kita sama-sama dapat melaksanakan rutinitas kita, aktivitas kita. Dan dalam hari ini kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita untuk senantiasa melaksanakan kewajiban, yaitu salat Jum'ah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang selalu kita lantunkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak adalah salat. Karena salat merupakan tiang daripada agama kita, agama Islam. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Jika salat kita sudah baik dan benar, maka insyaallah seluruh amal ibadah yang lain akan juga baik dan benar. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Dan jika salat yang kita laksanakan rusak, fasid, cacat, buruk, maka seluruh amal ibadah yang lain juga bisa dipastikan buruk pula. Untuk itu marilah kita perhatikan dan kita ingat kembali bahwasanya salat adalah ibadah yang paling utama yang kelak akan dihisab paling pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Saking pentingnya salat tidak hanya disyariatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Nabiullah Zakaria alaihi salam juga disyariatkan salat. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam, ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian puluh tahun menjalani bahtera rumah tangga dan belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak, lalu pada saat itu Nabiullah Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan, sesungguhnya engkau maha mendengar atas segala doa.
dan doa tersebut senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabiullah Zakaria alaihi salam sedang melaksanakan salat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Zakaria pada setiap harinya melalui salat yang pada saat itu ia laksanakan. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, pada saat itu Nabiullah Zakaria sedang salat di atas mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabiullah Zakaria satu anak keturunan, yaitu Yahya yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Salat juga disyariatkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabiullah Isa alaihissalam diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup di atas muka bumi ini. Nabiullah Ismail alaihissalam juga disyariatkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabiullah Musa alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan salat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perlulah kita ketahui dan kita ingat bahwasanya salat merupakan silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabbih. Salat merupakan pertemuan dan perjumpaan antara kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Untuk itu ada satu catatan yang perlu kita perhatikan, bagaimana orang-orang terdahulu, para anbiya, sebelum melaksanakan salat senantiasa mereka mengenal siapa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana. Di dalam ayatnya jelas disebutkan innani anallah. Sebelum kita melaksanakan salat, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan salat, kita diperintahkan terlebih dahulu untuk mengenal innani anallah, aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal siapa Allah, bagaimana sifat-sifat dan lain sebagainya. Maka setelah kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan yang selama ini kita sembah, maka jika kita sudah mengenalnya, insyaallah akan timbul kekhusyuan di dalam salat yang kita laksanakan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitulah orang-orang terdahulu, para anbiya, para sahabat, sebelum melaksanakan salat, sebelum disyariatkannya salat, terlebih dahulu mereka dikenalkan dengan siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Maka tidaklah heran ketika kita mendengar cerita bahwasanya bagaimana para sahabat ketika mereka melaksanakan ibadah salat, lalu tertancap di dalam tubuhnya hunusan pedang, hunusan panah, anak panah yang tertancap di dalam dadanya, di dalam tubuhnya, akan tetapi mereka tidak merasakan apapun karena mereka kalut di dalam kekhusyuan di dalam salatnya. Maka itulah yang perlu kita cross check. Kita perlu introspeksi diri kita, bagaimana kualitas dan kuantitas salat kita. Sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam salat kita merasakan liqa'un bainal 'abdi wa rabbih, pertemuan antara kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita perlu ketahui bahwasanya ibadah yang selama ini kita laksanakan setidaknya 5 waktu di dalam satu hari, yang kita sebut dengan salat, yang berasal dari 3 huruf asal, silatun, sad, lam dan ta. Sebagaimana kata yang lain juga disebutkan silaturrahim. Banyak sekali kita sering mendengar silaturrahim, yaitu pertemuan, perjumpaan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya yang sering kali kita laksanakan dalam keseharian kita. Maka silaturrahim yang hakiki adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kita merasakan cinta, mahabbah, rahmah di antara kita dengan sesama kita. Akan tetapi hakikat daripada silaturrahim adalah bukan hanya pada saat kita bertemu dengan sahabat kita, sanak famili kita, saudara kita, akan tetapi
silaturahim yang hakiki adalah pada saat kita bertemu dengannya, lalu kita merasakan cinta dan mahabbah, dan ketika kita jauh dengannya pun kita merasakan cinta dan mahabbah yang sama tanpa berkurang sedikit pun. Maka seperti itulah salat. Bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan cinta, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Lalu kemudian setelah kita selesai melaksanakan salat tersebut, kita pun merasakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji dan munkar. Untuk itu, maka yang disebut dengan khusyuk di dalam salat kita adalah al-khaufud daimu fil qalbi, yaitu rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja pada saat kita melaksanakan salat, akan tetapi selepas kita melaksanakan salat, kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, untuk mengingatnya. Akan tetapi tidak hanya terbatas pada saat kita melaksanakan salat kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan selesai kita melaksanakan salat juga diperintahkan untuk mengingat Allah. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman. Ketika kalian semua selesai melaksanakan salat, maka perintah yang Allah perintahkan adalah fadhkurullaha, maka ingatlah Allah qiyaman, dalam kondisi kita berdiri, beraktivitas dalam keseharian kita, wa qu'udan, dan dalam kondisi kita duduk beristirahat, wa 'ala junubikum, bahkan ketika kita berbaring beristirahat pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat, karena sesungguhnya itu adalah hakikat daripada salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apabila kita sudah mengingat Allah pada saat kita melaksanakan salat, dan juga kita mengingat Allah selepas kita melaksanakan salat, maka akan tertanam di dalam diri kita, yaitu muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sudah ada rasa ini tertanam di dalam diri kita, maka senantiasa dalam segala aktivitas kita akan memulainya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu kita sedang memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Segala sesuatu yang kita laksanakan dalam keseharian kita, jika kita tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam lafaz bismillahi, dengan menyebut nama Allah, bismillahi, di dalam lafaz bismillah diawali dengan harful ba, di mana harful ba tersebut memiliki faidah lil ilsaqi wal musahabah, yang berarti bahwasanya kita lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada saat itu kita dengan Allah sedang merekat dan mendekat. Dan segala sesuatu yang kita laksanakan dalam keseharian kita, jika kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu apa-apapun yang kita laksanakan sesungguhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apabila ini sudah tertanam di dalam diri kita, maka senantiasa hakikatnya adalah kita sedang di dalam puncak daripada agama kita, yaitu ihsan. Setelah kita bersyahadat, setelah kita berislam, kemudian kita beriman, maka kita berada di puncak daripada agama kita, yaitu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala.
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan meskipun pada saat yang sama kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap selalu melihat kita sebagai hambanya. Maka inilah puncak daripada agama kita, yaitu ihsan. Dan kita ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa apapun yang akan kita laksanakan sesungguhnya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu marilah kita muhasabah diri kita. Sudahkah baik? Sudahkah benar? Sudahkah bagus kualitas dan kuantitas daripada ibadah salat kita? Karena itu semuanya akan dipertanyakan paling pertama di antara amal ibadah kita yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Dan semoga dengan khutbah yang singkat ini akan mengingatkan kita semua untuk senantiasa kita memperbaiki kualitas dan kuantitas salat kita, sehingga dapat mencegah dari diri kita daripada perbuatan yang keji dan munkar, dan menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.